Tes, tes, tes. Kedengeran gak ya? Oke, mari kita mulai. Hidup di ekspektasi oleh Y. Airi. Isi kata ini semua 496 kata. Kalau aku ngomong, ya pasti lebih. Hidup di ekspektasi orang itu sungguh enak. Enak banget. Gak perlu membangun nama baik, citra diri. Gak perlu juga susah-susah berusaha. Dan kehidupanku, ya seperti itu. Kayak gitu. Kiranya, kadangkala ekspektasi orang untuk aku tampak mengagumkan. Aku yang dikira pintar, aku yang dikira bisa segala hal, rajin, rapi dan cekatan, perempuan yang bisa diandalkan. Semua itu ekspektasi. Sedangkan nyatanya, ya apa? Ini mungkin sedikit terdengar serius. Namun sejujurnya, semua yang terjadi pada aku ya kembali ke emang gak ada yang benar-benar bisa ngertiin kita. Kecuali hanger yang gak nyangkut pas lagi buru-buru nyari baju. Kata Pandi Wadila, tadi aku ambil dari SW-nya. Ya, dari kata-kata itu sebenarnya cuma mau bilang orang bisa berpikir apa aja, tapi semuanya selalu kembali ke diri sendiri. Bisa gak diri menerima? Bisa gak diri melakukan? Bisa gak diri menjadi serupa ekspektasi? Kalau enggak, pada akhirnya bisa jadi perang batin. Dan kata-kata ini cocok. Seru aja lihat orang pintar-pintaran terus ribut, kata Yogi. Aku ambil juga dari SW-nya. Ya, emang dia sendiri pintar di suatu sisi kan, di suatu hal atau apapun gitu. Misalnya, pintar bohong, pintar ngutang, pintar mager, pintar telat, pintar makan. Banyak kepintaran lain. Namun, kembali lagi, kalau pintarnya nggak disesuaikan, pasti bisa menuai keributan. Kayak aku. Ribut, buat moodnya down. Padahal yang salah diri sendiri. Ribut, saling marah-marah. Entah itu yang diem-dieman atau apa. Terus dianggap nggak berguna. Nggak dianggap ada di rumah. Ya gitu. Terus, entahlah. Emang gitu kehidupan di rumah kok. Ini gak jelas. Ya namanya ngeluh. Intinya aku orang yang gak jelas. Itu aja sih. Namun seenggak jelasnya aku juga harus bisa mencintai diriku sendiri. Salah satunya yaitu menerima kehidupan aku sekarang, yang ditanggung orang tua, yang memiliki adik-adik yang sungguh banyak maunya, teman-teman yang pada jauh-jauhan, karena semua pada merantau. Untung aku masih punya adikku, jadi bisa jadi kawan cerita. Terus sampai mana? Aku harus bisa nerima itu ya kan. Biar apa? Biar aku waras dan gak anggap hidup ini menyebalkan, hidup ini memberatkan, hidup ini aneh dan penuh dengan ketidakjelasan. Kalau aku gak bisa nerima, aku juga gak akan bisa menikmati komik-komik, novel-novel, puisi-puisi, apa-apa yang kusuka. Ataupun interaksi sama anak-anak, karena kerjaan, sama tetangga, karena hidup sosial, sama orang-orang dunia maya. Ya karena kan aku juga mau berkarya atau apa gitu. Kembali lagi, intinya aku menerima aku, sebagai orang yang menganggap orang lain mungkin gak suka aku karena aku pintar. Ini cerita dari zaman-zaman dari aku sadar kalau aku punya kehidupan. Aku menerima aku, sebagai orang yang menganggap orang lain mungkin gak suka aku karena aku pintar, karena aku berkulit hitam, karena aku sok kecantikan, karena aku sok kepedean, karena aku terlalu caper dan genit ke orang. Aku harus bisa nerima itu semua. Dan akhirnya buat aku bisa berdiri di sini, berhenti di sini, duduk di sini, bernapas di detik ini, bersuara kayak gini di depan rumah, di teras rumah tepatnya, seorang diri sambil menuliskan semua ini, membacakan semua ini, dan mengimprovisasi semua ini. Aku juga harus nerima perasaan yang kupunya. Hingga akhirnya aku bisa nulis puisi, ngomentari tulisan orang lain. Aku harus peka untuk bisa bersuara. Aku harus peka, harus bisa membaca sesuatu biar aku ya bisa melakukan sesuatu.
Aku juga harus semangati diri aku hingga akhirnya bisa dapat buku, dapat pulsa dari dunia maya, bukan cuma dari kerjaanku aja. Karena ya kalau dipikir-pikir lagi, gaji dari kerjaanku untuk jajan aja, sedangkan untuk pulsa ya dari dunia maya. Kehidupan di dunia nyataku emang biasa-biasa aja. Namun, bukan berarti hati sama pikiranku harus tergadai dengan hal biasa-biasa aja kan. Karena kan orang punya ciri khasnya sendiri kan hati sama pikirannya. Kayak kata kawanku tadi obrolan di WA. Akhirnya kau membuat kata-katamu itu menjadi gak biasa, agar pikiran yang kau anggap biasa itu jadi gak terlalu biasa. Ya memang gitu nyatanya. Nah, begitulah ceritanya. Begitulah cerita ngeluh hari ini, ngoceh gak jelas. Saya Yustira Sari di dunia nyata dan Yi Airi di dunia FB mengundurkan diri. Alias menyudahi cerita gak jelas ini. Terima kasih sudah membaca, apalagi sampai mau mendengarkan suara saya. Terima kasih. Aikulim 14 Januari 2022. Tadi siap nulis pukul 10:51 waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 11:06 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum aku menyudahi, aku mau baca satu puisi. Efek gabut sih bangun tidur buat. Judulnya P oleh Yi Airi. Betapa senangnya memelihara anak-anak pikiran, buah dari kerasnya impian yang tak sampai di tempat tujuan tepat waktu. Anehnya, buah-buah anak-anak tersebut tak bisa dipanen. Hanya bisa diperbincangkan, diagungkan, dipamerkan, dan lagi-lagi tak bisa dijadikan pajangan. Jika ditanya, di mana buah pikiranmu? Di mana anak-anak pemikiran yang sudah kau jaga sekian waktu? Tanpa tak masuk akal, malah lebih mencerminkan atau kosong nyaring bunyinya. Aikulim 13 Januari 2022 pada pukul 07:13 waktu Indonesia Barat. Dadah.